Truk tangki Pertamina yang akan menyalurkan BBM Pertalite ke SPBU di Tol Ngawi terbakar. 16.000 liter Pertalite habis terbakar dan menghanguskan seluruh bagian truk hingga membuat badan tangki terbelah. Supir truk tangki menjelaskan asal api berasal dari sistem kampas rem belakang sebelah kanan. Supir sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan pemadaman yang dimilikinya, namun gagal. Kini jalan tol Ngawi kembali dibuka meski area kebakaran masih diisolir oleh petugas demi kepentingan penyelidikan. Kericuhan mewarnai penertiban BKL di Pasar Sukaramai, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Kericuhan terjadi saat puluhan petugas Satpol PP Kota Medan yang dibantu kepolisian dan pemerintah kecamatan setempat mengangkut barang-barang dan tenda pedagang ke mobil petugas Satpol PP Kota Medan. Para pedagang yang tidak terima dengan aksi petugas Satpol PP Kota Medan itu melawan. Beberapa pedagang ikan menyiramkan dan melemparkan barang jualannya ke petugas Satpol PP Kota Medan. Aksi pedagang ini sempat membuat petugas Satpol PP terpancing emosi hingga hendak memukul pedagang. Aksi saling pukul pun nyaris terjadi. Pihak kepolisian yang di lokasi kemudian melerai kedua pihak. Pedagang kecewa sebab pihak petugas Satpol PP Kota Medan sebelumnya tidak memberi peringatan akan ada penertiban sehingga mereka bisa mengosongkan barang jualannya. Ribuan driver angkutan online yang tergabung dalam Gerakan Bersatu General atau Gebrak berunjuk rasa di depan gedung Pemprov Jawa Barat. Masa mendesak pemerintah menindak tegas para aplikator yang menerapkan tarif murah sebesar Rp2.500. Menurut mereka, sejumlah aplikator melanggar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 yang mengatur tarif batas bawah senilai Rp3.500. Jika tuntutan tidak dipenuhi, masa mengancam akan kembali menggelar aksi demo dengan skala yang lebih besar. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat pagi pemirsa. Iya, selamat pagi Ocha. Cerah sekali hari ini. Apakah karena pengaruh bajunya yang kuning-kuning? Kuning dan kuning. Ya. Kalau kata anak muda, I need vitamin C ya. Wow, tepat sekali pemirsa. Selamat datang kembali di iNews Today pada pagi hari ini. Senang sekali kami berdua kembali hadir untuk memberikan kepada Anda beragam informasi yang tidak hanya penting, tapi juga tentunya inspiratif untuk Anda di rumah. Iya, betul sekali Gede. Nah, kami juga akan menghadirkan narasumber yang spesial begitu ya. Tapi pastinya sebelum mengawali iNews Today hari ini, kita harus bersemangat gitu ya, walaupun hari Rabu. Betul, di tengah minggu begitu ya, start lagi Kamis, Jumat, weekend lagi. Betul. Tapi katanya kan ada quotes ya, jadi setiap pagi itu kita sebenarnya punya dua pilihan. Untuk melanjutkan tidur dan bermimpi indah, atau untuk bangun dan meraih mimpi. Menjemput mimpi, meraih mimpi begitu ya. Dan kami berdua selalu berharap Anda dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dan jangan lupa berbahagia pemirsa ya. Dan kita awali aja ya hari ini iNews Today dengan beragam informasi berikut ini. Di antaranya nanti ada beberapa narasumber ya bersama saya Gede Satria dan rekan saya. Rosalincu pemirsa, kami akan menghadirkan dialog di iNews Today nantinya mengenai perkembangan proses hukum dari kasus Afif Maulana. Betul, ya yang sampai saat ini masih belum ada titik terang ya. Betul, seorang pelajar 13 tahun yang ini tewas ya diduga dianiaya oleh polisi. Dan langsung saja pemirsa kita awali iNews Today selengkapnya untuk Anda.
Kita ke informasi pertama, pemirsa. Viral di media sosial seorang pengendara ojek online menganiaya remaja pesepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Iya, sempat viral dan bertebaran di sosial media. Ya. Akhir-akhir ini pemirsa, insiden keributan ini sempat dilaporkan ke polisi, namun akhirnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Keributan antara seorang remaja pesepeda dengan seorang pengendara ojek online terjadi di jalur sepeda Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sang remaja yang bersama rekannya tengah membuat konten video ditegur pengendara ojek online yang hendak melintas hingga berujung perdebatan. Keduanya nyaris baku hantam lantaran saling balas membanting sepeda dan motor. Keduanya kemudian dilerai warga lain yang melintas. Setelah viral di media sosial dan orang tua pesepeda membuat laporan, Polsek Tanah Abang kemudian menangkap pengendara ojek online tersebut. Insiden ini kemudian diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi kejadian ini terjadi hari Kamis tanggal 20 Juni kurang lebih jam 9 malam di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Karet Tengsin. Jadi kejadian ini diawali dari ketika korban dan saksi ini pulang dari GBK, kemudian mereka berhenti di Jalan Jenderal Sudirman di dekat BNI. Kemudian mereka membuat konten yaitu di jalur pesepeda. Kemudian ada seorang pengendara motor yang kemudian menegur anak-anak ini. Kemudian terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi keributan. Meski sudah berdamai, namun polisi tetap memberikan teguran keras pada si pengendara ojek online lantaran melanggar dengan melintas di jalur khusus sepeda. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Iya, kalau kita lihat di sosial media ini banyak sekali dukungan yang diarahkan kepada anak yang menghadang ojol ini, karena memang jalur persepeda itu tidak seharusnya digunakan untuk kendaraan bermotor, ya kan? Apalagi abang-abang ojolnya ini udah tahu salah tapi tetap aja emosi ngeyel gitu loh. Iya. Kalau sudah tahu salah ya sudahlah, ngalah, cari jalur yang tepat dengan kendaraannya begitu. Jangan kan? sumbu pendek gitu ya. Udah Betul. salah terus dianya juga yang emosi ya. Betul. Termasuk juga saya memberikan apresiasi khusus kepada anak-anak muda, anak-anak yang masih kita relatif masih remaja ya. Iya. Sudah peduli sekali dengan kepentingan di jalan raya. Di jalan raya ya. Ya, ini kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Puluhan siswa SD dilarikan ke sejumlah layanan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, ini diduga keracunan makanan usai menyantap nasi kotak berisikan ayam goreng. Tiga warga yang dirawat di Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat ini mayoritas anak-anak salah satu sekolah dasar di Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Para korban memiliki gejala yang sama yaitu mual, sakit perut, hingga buang air besar. Dari hasil penyelidikan polisi dan pemeriksaan saksi, awalnya para korban mengkonsumsi makanan kotak berisikan nasi, kemudian ayam goreng dan saus. Makanan tersebut disediakan pihak sekolah saat acara pembagian rapor siswa pada Senin 24 Juni 2024 dengan total 150 dus. Di Puskesmas Sindangkerta sendiri yang terdata 73, kemudian ada yang ke klinik di luar Puskesmas itu yang terdekat ada kurang lebih 20, totalnya 93 dari siswa 142 yang pada hari Senin kegiatan kenaikan kelas dan perpisahan yang selesai makan nasi kotak, yaitu ayam goreng. Saat ini mayoritas korban sudah pulang, sementara 10 orang korban lainnya telah dirujuk ke RSUD Cililin karena daya tampung puskesmas terbatas. Polisi telah mengambil sampel makanan untuk rencananya akan dikirim ke laboratorium. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kapal patroli petugas Bea Cukai Teluk Nibu menggagalkan penyelundupan pakaian bekas ilegal dari Malaysia di perairan Asahan, Sumatera Utara. Ya, nakoda dan anak buah kapal ini menceburkan diri ke sungai dan lari ke hutan bakau.
Kapal patroli petugas gabungan Bea Cukai mengejar kapal yang mencoba bersandar di tepi hutan bakau perairan Asahan, Sumatera Utara. Seluruh awak kapal, nahkoda dan ABK yang panik langsung berusaha melarikan diri dengan menceburkan diri ke sungai dan lari ke hutan bakau. Setelah kapal berhasil diberhentikan, petugas memeriksa kapal dan menemukan terdapat 150 bal pakaian bekas dari Malaysia. Di situ kami dapat informasi ada barang balpres yang akan masuk ke wilayah Asahan. Makanya dari teman-teman di pengawasan di Bea Cukai Teluk Nibung langsung turun. Ternyata dibenarkan jam 11 malam teman-teman menemukan adanya satu kapal yang mengangkut 150 balpres. Sebelumnya, petugas mendapatkan informasi adanya kapal mencurigakan dengan terpal yang menutupi badan kapal. Selanjutnya, kapal dan ratusan bal pakaian bekas ilegal dari negeri jiran Malaysia tersebut dibawa ke kantor wilayah Bea Cukai Sumatera Utara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Iya, Gede dan juga pemirsa, ini suatu hal yang patut diapresiasi ya. Betul. Keberanian dari petugas Bea Cukai gitu ya sebagai perwakilan institusi negara di tengah kepercayaan publik terhadap institusi negara makin hari makin menurun. Iya betul, tapi ini juga sebenarnya ini kan barang-barang bekas ini kan juga akhirnya menghambat UMKM di Indonesia loh, karena barang-barang bekas ini kan jadi budaya thrifting. Betul. Ya ada positif ada negatifnya sih, tapi yang jelas ada beberapa orang yang dirugikan dengan aktivitas penyelundupan barang bekas atau thrifting ini, termasuk salah satunya adalah UMKM. Iya, dan juga pasar-pasar di tanah air kita ya begitu. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di iNews Today. Pemirsa, kita ke informasi terkait musisi sekaligus tersangka penyalahgunaan narkotika Virgoun. Putra Tambunan mengaku menyesal dan meminta maaf. Iya, adapun motif Virgoun mengkonsumsi sabu untuk menurunkan berat badan. Nah, halo. Musisi Virgoun Putra Tambunan meminta maaf atas penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya. Virgoun yang sudah menyandang status tersangka ini mengaku menyesal dan berjanji akan menjadi sosok yang lebih baik di masa depan. Virgoun ternyata pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu di tahun 2012 namun sempat berhenti. Saya pribadi ingin menyampaikan atas tindakan saya dalam penyalahgunaan narkoba. Saya ingin memohon maaf pada semua pihak, masyarakat Indonesia, keluarga saya, ketiga anak saya, orang-orang di label, teman-teman saya di band. Mudah-mudahan insya Allah ini jadi yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya saya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada segenap tim penyidik yang sudah berbaik hati dalam proses saya menjalani proses hukum yang sedang berjalan, dan juga terima kasih atas perhatian teman-teman wartawan semua. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Narkotika yang digunakan oleh PTP dan PA berasal dari BH. BH membeli narkotika jenis sabu dari seseorang yang saat ini masih kita tetapkan sebagai DPO seharga Rp1.600.000, sebanyak kurang lebih sekitar 1 gram. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, penyidik melakukan pengembangan dan mengamankan saudara BH di salah satu perumahan di wilayah Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Virgoun, teman wanita Virgoun berinisial PA, dan pemasok sabu BH yang merupakan personel grup band Last Child.
Berdasarkan hasil rekomendasi Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta, ketiganya menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Musisi Virgon diringkus polisi di kamar indekosnya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis 20 Juni 2024. Mantan suami Inara Rusli ini ditangkap bersama teman wanitanya berinisial PA. Polisi menemukan barang bukti 1 klip sabu dan alat hisap. Dari hasil tes urin, Virgon dan PA dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Tak butuh waktu lama, polisi menangkap seorang pria berinisial B yang merupakan pemasok narkotika terhadap Virgon Putra Tambunan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui merupakan salah satu kru dari band yang menaungi Virgon. Polisi juga akan melakukan asesmen kepada Virgon dan 2 tersangka lainnya. Telah menetapkan saudara V dan juga teman wanitanya atas nama PA itu kita tetapkan sebagai tersangka. Dan saat ini juga sudah berkoordinasi dengan pihak Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan asesmen terhadap para tersangka. Sementara itu, warga Virgon mendatangi Mapolres Jakarta Barat untuk mengajukan keringanan terhadap Virgon dengan mengikuti rehabilitas. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Silakan, Ya. Iya, gimana nih Gede nih katanya menggunakan narkoba untuk menurunkan berat badan. Kalau ingin berat badannya cepat turun ya harusnya diet karbo atau apa namanya defisit kalori kan bisa juga kan. Olahraga yang pasti mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Bukan dengan makan banyak tapi ini ya konsumsi sabu ya biar tetap kurus ya. Ya, jangan pernah kepikiran aja jangan pernah ya. Apalagi sampai ditiru. Ini bisa jadi ya. Akan kemana-mana permasalahannya termasuk ada implikasi hukum yang terjadi. Ya, tapi memang seringkali circle atau pergaulan lingkungan di dunia entertainment ini mungkin kadang-kadang karena teman-temannya punya habit seperti itu akhirnya jadinya ya turun-menurun ya ke pendatang-pendatang lainnya juga. Coba seandainya misalnya regulasi industri musik diperketat misalnya untuk industri hiburan misalnya label atau industri-industri tertentu ini untuk mengawasi nih kalau persyaratan talent masuk misalnya harus sehat walafiat gitu kan. Termasuk cancel culture yang seharusnya ini bisa menjadi budaya untuk memberikan efek jera kepada selebritis atau public figure yang melakukan aktivitas yang kurang elok begitu ya atau justru melanggar hukum. Iya, ini kita beralih ke informasi berikut pemirsa. Warga Cirebon, Jawa Barat menggelar aksi tanda tangan petisi dukungan di kain sepanjang 50 meter. Iya, penandatanganan petisi ini dilakukan di depan rumah mantan Ketua RT Abdul Pasren yang disebut-sebut sebagai saksi kunci dan hingga saat ini menghilang. Warga Cirebon, Jawa Barat menggelar aksi tanda tangan petisi dukungan di kain sepanjang 50 meter. Petisi ini menuntut dibebaskannya 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain itu, petisi juga menyuarakan agar hukum ditegakkan dan Peggy segera dibebaskan. Penandatanganan petisi ini dilakukan di depan rumah mantan Ketua RT 2 Kelurahan Karya Mulia Abdul Pasren yang disebut-sebut sebagai saksi kunci dan hingga saat ini menghilang. Warga yang simpati dan melintas secara sukarela membubuhkan tanda tangan di atas kain putih itu. Pengen segera cepat beres lah ya, karena kemarin kan jadwalnya di persidangan perkara pra-peradilan kan dari Kapolda nggak hadir. Ada apa itu? Jadi kita selaku masyarakat biasa ya pengen segera cepat titik akhirnya tuh gitu Pak. Ya. Selain menggelar petisi, warga juga berencana melakukan doa bersama demi keadilan dan penegakan hukum serta membebaskan 7 terpidana dan Peggy Setiawan jika memang tidak bersalah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan. Iya, didampingi tim kuasa dari Pradi, ini pihaknya melaporkan dugaan kesaksian palsu dari Abdul Pasren, Ketua RT tempat para terpidana tertangkap.
Sejumlah perwakilan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi gedung Awaludin Jamin Bareskrim Polri Selasa siang. Kedatangan keluarga terpidana didampingi Dedi Mulyadi serta tim hukum dari Pradi sebagai kuasa hukum pihak keluarga terpidana. Kedatangan mereka tak lain untuk melaporkan keterangan palsu atau kesaksian bohong oleh Pasren, yaitu Ketua RT lokasi penangkapan para terpidana pada 2016 lalu. Mereka datang ke sini untuk menguji kebenaran. Pengujiannya adalah bahwa hari di putusan pengadilan 2016 itu kan ada putusan yang menyatakan bahwa Ibu siapa? Aminah. Ibu Aminah itu bersimpuh di pangkuan Pak RT Pasren meminta agar Pak RT Pasren berbohong dengan mengiming-imingi uang. Kemudian didampingi oleh pengacara. Setelah saya menemui mereka, sambil menangis mereka mengatakan, mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur. Apa harapan Anda? Semoga adik-adik kami, anak-anak kami, dan saudara kami bisa dibebaskan semuanya. Pihak keluarga menilai apa yang disampaikan oleh Pasren dalam pemeriksaan tidak benar sehingga pihak kuasa hukum turut membawa sejumlah barang bukti dan saksi. Kami sudah menyiapkan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, kemudian keterangan pernyataan-pernyataan, kemudian juga putusan pengadilan, dan juga bukti elektronik berupa video-video yang nanti akan kami sampaikan kepada penyidik. Tentu nanti akan kita lengkapi dengan keterangan ahli. Saya kira itu yang kita sampaikan bukti-bukti itu kepada pihak Mabes Polri. Atas laporan yang sudah disampaikan ke Bareskrim, pihak kuasa hukum dan keluarga berharap agar petugas melakukan pengujian kembali terhadap keterangan palsu dari Ketua RT. Sehingga kerabat mereka yang ada di dalam jeruji bisa mendapatkan keadilan dan bebas dari segala tuduhan. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Rama Romadona, iNews melaporkan. Iya, Gede dan juga pemirsa, ini publik makin resah begitu ya, menantikan semoga Ketua RT Pasren dan anaknya ini segera hadir ke publik begitu ya. Memberi kesaksian karena memang selama ini belum ada pihak manapun yang berhasil menemui mantan RT Pasren ini, dan keluarganya selalu seolah-olah menyembunyikan begitu keberadaan RT Pasren ini. Dan publik ini bertanya-tanya mengapa kemudian mulai dari Ibtu Rudiana, Ketua RT, kok ini pada menghilang ya gitu. Tiba-tiba lenyap di telan bumi. Iya, pemirsa, kuasa hukum Peggy Setiawan meminta Menko Polhukam agar menegur Polda Jawa Barat. Ya, ini tegurannya diberikan karena absen pada sidang pra-peradilan beberapa waktu yang lalu. Kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi gedung Kemenko Polhukam di Jakarta untuk bertemu langsung dengan Menteri Hadi Cahyanto. Kedatangan pihak Peggy untuk meminta Menko Polhukam sekaligus menjabat sebagai Ketua Kompolnas menegur Polda Jawa Barat karena tidak hadir dalam sidang pra-peradilan Peggy Senin kemarin. Namun, kuasa hukum Peggy tidak berhasil menemui Menko Polhukam karena sedang tidak berada di tempat. Tetapi keinginan kami sudah kami sampaikan. Satu, kami melaporkan hasil sidang pra-peradilan kemarin. Sidang pra-peradilan kemarin, Polda Jawa Barat tidak datang. Karena beliau juga merupakan Ketua Kompolnas, maka kami laporan ke sini. Yang kedua, kami menyampaikan, memohon kepada Menko Polhukam untuk menyampaikan ke Presiden. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda lantaran pihak dari Polda Jabar tidak hadir dalam persidangan. Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan sidang akan digelar kembali pada tanggal 1 Juli 2024 pekan depan. Tidak ada alasan jelas terkait ketidakhadiran penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada Senin lalu itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sidang pra-peradilan ditunda, pengacara Peggy Setiawan was-was karena khawatir berkas perkara Peggy lengkap. Ya, berikut potongan dialog Davi Pratama dalam iNews Sore bersama dengan pengacara Peggy, Deolipa Yumara, dan penasihat Kapolri Arianto Sutadi.
tim Anda was-was karena kejar-kejaran ini? Sebenarnya tidak ya. Jadi kalau kita lihat di dalam pra peradilan ya, upaya pra peradilan itu kan waktunya 7 hari untuk bersidang ya. Kemudian ada posisi di mana satu pihak tidak hadir, yaitu di pihak Polda Jawa Barat ya kan. Nah, sidang ditunda 1 minggu. Ini masih sah-sah saja begitu. Jadi saya beranggapan bahwasanya ini masih normal ya. Karena seringkali juga kalau kita mengajukan sidang pra peradilan dalam perkara apapun juga, kadang-kadang pihak penyidik atau pihak pembela dari penyidik ini hari ini nggak hadir, mungkin besok atau mungkin 1 minggu kemudian. Tapi setelah 1 minggu kemudian, ketika kemudian sidang dimulai lagi, kalau dia tidak hadir, ini baru risiko buat penyidik dan buat Polda kan begitu. Kalau misalnya mereka tidak hadir, risikonya apa? Risikonya nanti mereka bisa kalah gitu kalau tidak hadir lagi. Makanya ditundanya ini adalah keadaan biasa. Tidak tahu ya, saya tidak bisa mengatakan itu strateginya apa. Tapi saya juga kaget juga, karena waktu itu kan hari H-1 sudah siap mau hadir kan gitu kan, ya kita semua mengharapkan. Tapi tiba-tiba saya monitor kok nggak hadir gitu. Saya tanyakan kepada Polda, sampai tadi pagi itu saya ditanya-tanya, belum ada jawaban. Tapi barusan sore ini tadi dikatakan oleh Humas Polda Jabar bahwa tidak hadirnya kemarin itu karena ada kegiatan lain. Seperti yang disampaikan oleh Kompolnas yang tadi pagi itu, saya juga nggak tahu, sehingga saya nggak percaya dengan keterangan Kompolnas. Tapi intinya tadi Humas Polda Jabar sudah mengatakan bahwa sebetulnya sudah siap. Cuman karena tadi ada kegiatan lain sehingga tidak bisa hadir. Tapi yakinlah minggu depan pasti akan hadir. Dan kita siap untuk itu, pra-peradilan gitu. Itu kira-kira begitu Pak. Jadi saya nggak bisa menyampaikan perkiraan lagi. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today bersama saya Gede Satria dan rekan saya Ocha. Nah, pemirsa, ini kita beralih ke informasi lain. Pihak keluarga Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun yang ditemukan meninggal dunia di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, mendesak polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Ya, keluarga menduga Afif Maulana tewas akibat dianiaya oleh sejumlah oknum polisi. Pihak keluarga Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun yang diduga tewas karena dianiaya oknum kepolisian Polda Sumatera Barat, menuntut kasus diusut tuntas. Anggun, ibu korban, yakin anaknya tidak terlibat tawuran, apalagi Afif Maulana merupakan anak yang dikenal berprestasi di bidang olahraga. Saat kejadian, Anggun menyebut Afif Maulana izin untuk tidur di pos pemuda setempat sekalian nonton bareng pertandingan bola. Anggun terkejut saat diberitahu oleh polisi pada keesokan harinya jika anaknya telah meninggal dunia. Jadi jam 9 dia pergi dari rumah, di teleponnya papanya, Afif tidur tempat teman Pak, Afif belanja mie di Cengkeh. Terus kata papanya, kalau kemana Afif, kalau udah malam tidur di Cengkeh aja ya, nggak usah di rumah. Iya Pak, Afif tidur di posko, Afif mau nonton bola Pak. Itu jam 10:30. Habis itu putus komunikasi Bang. Putus komunikasi. Berarti paginya siangnya mengetahui Afif? Ya, di telepon bapaknya lagi, Afif enggak di Cengkeh. Berarti sempat kehilangan Afif juga Kak? Kehilangan Afif Bang, udah rusuh mencari Afif kemana-mana, dapat info Afif udah enggak ada lagi Bang. Kak, ini keseharian si Afif sendiri bagaimana Kak? Kesehariannya Bang, anaknya baik loh Bang. Dia suka main futsal, olahraga ini semua ya Bang. Kalau dapat tuh harus dapat mengusut tuntas masalah ini Bang, untuk dihukum para oknum-oknum yang telah menganiaya si Afif Bang. Sebelumnya, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang pada 9 Juni lalu. Di tubuh korban juga ditemukan sejumlah luka lebam yang diduga akibat penganiayaan.
35 saksi sudah diperiksa terkait kasus ini, terdiri dari 5 orang warga dan 30 orang anggota Ditsamapta Polda Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga Afif Maulana, pelajar SMP yang tewas di bawah jembatan Kota Padang, Sumatera Barat melapor ke kantor Komnas HAM. Ya, usai pertemuan, Komnas HAM dan kuasa hukum keluarga korban sepakat akan membentuk tim investigasi. Keluarga korban dan kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Padang meminta Komnas HAM membantu mengungkap kematian Afif Maulana, pelajar SMP yang tewas di bawah jembatan. Keluarga Afif dan kuasa hukum curiga terdapat kejanggalan pada kematian korban yang melibatkan oknum personil polisi. Hasil pertemuan antara kedua pihak sepakat untuk membentuk tim investigasi. Saksi yang dimaksud itu sebenarnya dia pernah memberikan keterangan di kantor sebelum kasus ini diketahui banyak orang. Sebenarnya dia memberikan keterangan bagaimana terkait almarhum AM itu meninggal dan lain-lain. Tapi setelah itu kami beberapa hari setelah itu pasca Idul Adha ternyata kami ingin menemui saksi tersebut. Pihak keluarga sudah membatasi bahwa kalau meminta keterangan anaknya ya silakan ke Polres gitu. Sebelumnya jasad Afif Maulana ditemukan mengambang di sungai di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Korban pertama kali diketahui oleh seorang warga yang hendak membuang sampah di sungai dan menemukan jasad korban mengapung dengan posisi telentang. Saat ditemukan terdapat sejumlah luka lebam di bagian punggung dan kepala korban. Kematian bocah usia 13 tahun tersebut menimbulkan kecurigaan adanya dugaan penganiayaan oleh sejumlah oknum polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait dengan misteri kematian bocah 13 tahun Afif Maulana yang diduga dianiaya oleh puluhan polisi Kota Padang, kami sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKP, Edi Hasibuan, dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Kota Padang, Ibu Indira Suryani. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi. Edi dan Bu Indira. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Today hari ini. Kita ke Ibu Indira terlebih dahulu ya. Bu Indira, sampai sejauh apa Bu perkembangan kasus kematian Afif Maulana ini Bu yang sudah saat ini Anda tangani Bu? Kami seminggu kemarin itu kan sudah ke Polresta Padang ya untuk bertanya, kasusnya masih lidik, masih penyelidikan, belum naik sidik, dan minggu ini kami juga akan datang lagi ke Polresta Padang. Tetapi dari hasil beberapa konferensi pers dari Kapolda Sumbar, Kapolda menyatakan bahwa lebam-lebam yang ada di tubuhnya itu sepertinya dari lebam begitu, dan kami sangat menolak statement itu, dan kami ingin mendapatkan hasil otopsi dan berpikir akan mencari second opinion atas situasi itu gitu. Ya, Bu Indira, sampai sejauh ini apakah Anda juga sempat berdiskusi atau mencari informasi dari saksi-saksi atau kawan-kawannya Afif yang saat ini situ ada berada di lokasi, Bu? Iya, jadi kami memang sudah menemui 7 orang dan sekarang sudah 8 orang. Jadi tidak semuanya itu hampir semuanya tidak mengenal AM, tidak mengenal Afif Maulana. Dia tidak kenal dan yang mengenal anak ini kan saksi A begitu. Yeah. Jadi kami mau konfirmasi dengan foto dan juga pakaian yang digunakan saat itu. Dan kami juga menemukan beberapa hal. Kemarin kami juga melakukan cek lokasi langsung ke bawah jembatan. Kami temukan di situ berdasarkan keterangan sekitar dari warga saat kejadian itu kan airnya sangat dangkal, jadi sekitar selutut, dan kemarin ketika kami datang ke jembatan itu ternyata airnya udah di eskavator lebih dalam begitu. Tapi kami mendapat informasi saat kejadian air saat itu kondisinya lagi selutut, dan kami juga menanyakan apakah benar kondisi korban ketika ditemukan memang telentang seperti itu, bukan telungkup begitu. Kami juga mengkonfirmasi dari beberapa saksi itu kemarin begitu. Iya, tapi keterangan saksi A ini yang berboncengan dengan korban begitu ya. Sejauh ini seperti apa keterangannya, Bu Indira?
Jadi sebenarnya sebelum dia datang ke memberikan kesaksian, dia terlebih dahulu bertemu dengan keluarga dan juga kami. Jadi keluarga mempertemukan dan sempat kasus ini viral kan setelah saksi A ini dokumentasi keluarga itu di-up di salah satu media sosial. Lalu kemudian kasus ini viral gitu. Kami sudah menanyakan kapan terakhir kali dia melihat begitu. Dia mengatakan saksi A ini mereka berboncengan, dia membawa motor lalu ditendang, kami jatuh ke sebelah kiri, terbanting ke sebelah kiri, lalu kemudian ada pembicaraan mereka berdua begitu. Bagaimana lari atau melompat begitu kan. Lalu kemudian terakhir kali saksi A bilang dia dibekuk, diamankan oleh polisi dan kemudian dia melihat dia juga diamankan, dia dikerumunin polisi begitu. Itu yang dia lihat dan terputus di situ. Kami beberapa kali menanyakan apakah melompat dan sebagainya, kami tanyakan begitu, tidak. Kemudian ada keterangan yang berubah. Kami sebenarnya juga meminta surat pernyataan ya dari saksi A ini yang kami dokumentasikan begitu. Dan hampir setiap saksi-saksi yang kami temukan itu memang kami mintakan dokumentasinya begitu. Masih ada beberapa keterangan anak, ada salah satu keterangan anak yang mengatakan bahwa saudara Afif Maulana ini dia lihat di polsek dan kemudian dia yang datang duluan, sudah disiksa duluan sama polisi dan kemudian dia disiksa dan kemudian ketika dia disiksa itu dia melihat begitu ya dengan lurus ada anak tersebut, ada Afif Maulana dan kemudian dia mendengar karena tidak boleh melihat, dia mendengar lah minta ampun dari arah Afif Maulana ini, ampun dan kemudian dia mendengar polisi bilang ada yang pingsan. Di situ terakhir kali kemudian keterangannya begitu. Jadi ada beberapa keterangan yang kami kumpulkan gitu. Termasuk sebenarnya kami juga menyaksikan ya. Jadi memang dari jembatan ke bawah itu sangat jauh begitu. Dan air cuma selutut. Ketika dia melompat bagaimana posisi melompatnya dan keyakinan kami kalau situasinya sejauh itu gitu sekitar sangat ini ya sekian hampir 50 meteran gitu, itu mungkin lebih parah lagi gitu dampaknya ke tubuh korban, patah-patahnya begitu. Dan ini juga meyakinkan keluarga gitu, keluarga korban ini ada yang dari terapis gitu, kalau anak saya melompat sejauh itu dengan kedalaman air cuma selutut, rasanya kondisi anak saya mungkin lebih parah daripada itu gitu, remuk-remuknya begitu. Iya. Pak Edi, ini dari keterangan yang berhasil kita himpun dari Ibu Indira tadi berdasarkan cerita dari salah satu saksi bahwa memang ada beberapa perilaku dari petugas ini yang diduga salah prosedur begitu ya Pak. Kalau tanggapan Anda seperti apa Pak Edi? Ya pertama tentu kita prihatin ya apa ada kejadian di sana di Sumatera Barat ya. Kemudian ada kecurigaan bahwasanya penyebab daripada kematian daripada Alif ini adalah ada penganiayaan ya yang dilakukan oleh aparat ya. Tentu yang kita mesti lakukan adalah karena saya lihat ada perbedaan penjelasan Kapolda dan juga penjelasan dari LBH Padang ya dalam hal ini ya. Dari Polda menyebutkan bahwasanya tidak ada penganiayaan tetapi ya mungkin hasil dari visum ya. Kemudian dari LBH menyatakan bahwasanya itu diduga karena ada penganiayaan ya. Bahkan saya lihat dari berbagai pemberitaan juga disebutkan ada katanya ditendang lah ya. Di ada juga di setrum lah saya lihat ya. Tapi apapun juga saya kira ya tentu ini harus diluruskan ya. Kita minta agar ini diluruskan kemudian dilakukan pendalaman ya untuk memastikan apa sebetulnya menyebabkan korban itu tewas ya. Dan saya senang ya saat ini tim asistensi dari Baris Krim Polri dan juga dari Propam-Polri ya turun ke sana untuk melakukan pemeriksaan ya, untuk melakukan pengecekan ya apa sebetulnya yang terjadi sehingga mengakibatkan anak ini ya, kasihan betul ini sampai meninggal ya. Baik Pak Edi, kabar terbaru ini kepolisian kabarnya justru mencari pelaku yang kemudian memviralkan, menyebarkan ya informasi tentang kekerasan yang dialami Afif. Dengan tindakan polisi yang seperti ini, apakah menurut Anda polisi betul-betul menolak begitu melakukan kemudian dugaan-dugaan yang dituduhkan
atau justru sebetulnya masih ada itikat dari kepolisian untuk menyelidiki lebih lanjut betulkah 30 orang yang sedang diperiksa ini terlibat atau tidak begitu? Ya, sebetulnya yang kalau menurut pandangan kami adalah yang paling penting saat ini adalah dipastikan dulu ya apa yang menyebabkan korban itu meninggal ya. Apakah memang karena penganiayaan atau memang karena jatuh ya, kita tidak tahu nih. Karena semua yang kita harapkan adalah semua hasil penyidikan itu dilakukan secara scientific crime investigation ya. Artinya memang penyidikan yang ilmiah yang bisa memberikan suatu fakta-fakta hukum di lapangan ya. Kalau memang misalnya saat ini Polda Sumbar ya mencari yang kan belum tentu juga ya. Saya kira memang ini perlu diyakinkan kepada masyarakat bahwa apa sebetulnya yang terjadi ya. Nanti saya kira nanti akan ada penjelasan Polri selanjutnya ya, apa yang menjadi hasil daripada semua itu kan nanti kita kembali kepada hasil visum ya, bagaimana apakah memang dia meninggal karena dianiaya atau karena dipukuli atau karena dia apa, nanti kan hasil visum kan akan memberikan jawaban itu ya. Baik, Bu Indira, kalau Anda melihat upaya polisi rencananya atau akan menindak orang yang memviralkan kasus kematian Afif ini, dalam kacamata Anda sebagai kuasa hukum dari korban ini seperti apa? Iya, ketika kami mendengar itu tentu saja pernyataan itu memukul telak ya kekecewaan terhadap keluarga korban dan tentu saja kami semakin curiga kenapa defensif sekali Kapolda Sumbar mengatakan hal-hal tersebut begitu. Untuk apa? Orang hanya ingin tahu kebenarannya begitu. Dan ketika Polda Sumbar itu melakukan konvers, kan orang juga bertanya, lalu apa lebam-lebam di tubuh korban? Kenapa ada lebam di tubuh korban begitu? Itu belum terjawab begitu. Dan bahkan defensifnya terlihat tidak ada saksi yang lain, Tetap kenapa tidak menghimbau orang-orang yang tahu situasinya untuk mau memberikan keterangan saksi begitu dan menjamin keamanan mereka? Kenapa malah mengcounter keinginan publik untuk tahu kebenarannya? Itu suatu hal yang paling aneh dan paling janggal buat kami. Pak Edi, ini kalau kita melihat langkah-langkah pihak kepolisian ini untuk menindak orang yang menyebarkan ini, kita lihat apakah ini bukan sebagai bentuk intimidasi Pak kepada orang yang akan memberikan keterangan Pak? Memang sih kurang pas ya. Sebetulnya yang kita harapkan, kalau saya memberikan saran kepada Polda Sumatera Barat ya, yang perlu lakukan adalah mungkin perlu keterangan ahli forensik yang di sana yang melakukan otopsi bisa memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat ya, hasil otopsi yang mereka lakukan terhadap tubuh korban ya. Saya kira ini sangat penting ya untuk meyakinkan masyarakat ya, dia meninggal karena apa. Itu sangat penting ya, karena bagaimanapun juga ini bisa berdampak terhadap menimbulkan persepsi yang kurang baik terhadap Polri ya. Bahkan mantu juga kalau kita lihat sampai misalnya disuruh mencari yang memviralkan, saya kira memang kalau pandangan kami kurang pas saat ini ya. Dipastikan dulu dia meninggal karena apa, itu dulu yang penting. Baik Pak Edi, ini terlepas dari apakah korban ini kemudian tewas karena dianiaya oleh pihak kepolisian atau memang karena terjatuh, ini terjadinya di situasi ketika subuh ya, sekitar pukul 3:30 pagi begitu. Kemudian kabar dari orang tua, jenazah ini ditemukan pada pukul sekitar 10 atau 11 siang. Anda mendapatkan kejanggalan tertentu tidak Pak ketika dikabarkan sebetulnya ada saksi yang mengetahui hal ini tapi kemudian jenazah ditemukan dalam kurun waktu yang cukup lama begitu? Ya, sepanjang misalnya ada saksi yang melihat ya, kemudian ada saksi yang ada di situ melihat ada kebrutalan misalnya aparat ya, saya kira itu perlu didalami ya. Namun demikian kan semua harus berdasarkan fakta-fakta hukum di lapangan ya. Apakah memang betul ada penganiayaan atau tidak? Apakah betul ya kemudian korban ini diperlakukan sewenang-wenang ya, termasuk juga ada yang tendang ya. Saya kira ini sangat perlu ya, misalnya ada kesaksian ya. Karena kalau misalnya kita menduga-duga ya, dia dibunuh atau dia dianiaya, kemudian mungkin ada juga saksi, saya dengar itu, saya baca di apa, ada juga katanya loncat ya, apa iya gitu ya. Dan ini saya kira perlu didalami ya, mana yang paling mungkin sehingga menyebabkan kematian terhadap si korban ini ya. Dan apapun juga menurut saya,
Ini harus diluruskan, ini harus diluruskan, diklarifikasi ya, biar masyarakat paham apa yang menjadi penyebab korban meninggal ya. Bila perlu misalnya, kalau memang ada pelanggaran dilakukan oleh anggota, ada penyalahgunaan kewenangan atau tindakan arogan, ya, tentu polisinya, oknumnya itu tentu harus berikan tindakan tegas itu. Namun demikian semua itu harus dibuktikan secara hukum. Ya, harus ada pembuktian yang saintifik begitu ya Pak ya. Nah, kita ke Bu Indira. Bu Indira, sejauh ini fakta apa atau alat bukti apa yang sangat penting yang menjadi landasan Anda untuk membuktikan bahwa memang tuduhan ada tindakan kekerasan yang dilakukan kepada korban atau Afif ini, Bu? Adakah yang pegang saat ini? Jadi saat ini kami kan melakukan investigasi bukan hanya ke keluarga Afif. Kami melihat ada tanda-tanda kekerasan dan kami mengcounter ya, sangat tidak setuju dengan kata Kapolda bahwa itu dikatakan sebagai lebam mayat gitu. Dan kemudian dari hasil investigasi kami banyak kemudian anak-anak juga dapat penyiksaan. Ada 6 orang yang sudah kami identifikasi dan hari ini kami akan melapor ke Propam Polda Sumbar untuk melaporkan dugaan penyiksaan terhadap kawan-kawan Afif lainnya. Kalau kawan-kawan Afif juga disiksa, kemungkinan besar kuat dugaan kami begitu juga yang dialami oleh Afif Maulana. Baik Bu Indira, berarti saat ini dugaan terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh kepolisian ini kan berdasarkan foto ya, foto luka-luka lebam yang dilihat begitu. Tapi untuk hasil otopsi ataupun visum ini kabarnya kapan ya akan muncul, Bu Indira? Iya, kami sebenarnya seminggu lalu sudah mendatangi Polres. Kami ingin informasi terbuka begitu, tidak ingin kemudian ditutup-tutupi. Tapi hasil visumnya belum keluar, otopsinya belum keluar. Tentu kami ingin tahu hasil otopsi itu dan kami akan memintakan salinan otopsi. Kami ingin tahu siapa dokter forensik yang memeriksa, lalu kapan diduga kematiannya, lalu bagaimana kondisi parunya, lalu bagaimana luka-luka yang ditimbulkan di tubuh korban dan bagi semua tubuh korban. Dan kami juga berpikir akan mencari second opinion atas situasi itu. Ya, mungkin terakhir ke Pak Edi. Pak Edi, ini kasus Vina ini belum selesai. Ada lagi kasus yang melibatkan kepolisian sehingga ini menyebabkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian ini ada di titik kritis nih Pak. Lalu apa advice Anda untuk memperbaiki nama baik polisi yang saat ini kita bisa bilang ada di titik nadir begitu Pak? Ya, saya kira tentu saja ya, ini semua apa yang terjadi, kejadian-kejadian baik yang terjadi di Cirebon, baik yang terjadi di Sumbar ya, ini harus menjadi bahan pembelajaran kepada seluruh jajaran Polri ya. Ini harus menjadi bahan introspeksi kepada seluruh jajaran Polri dan ini harus menjadi biar Polri semakin profesional dalam menjalankan tugasnya ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat saat ini ya, harapan masyarakat terhadap Polri itu begitu besar ya. Masyarakat mengharapkan Polri harus semakin baik ya, semakin profesional dalam menjalankan tugasnya ya. Saya kira ini semua harus menjadi bahan introspeksi pada jajaran Polri ya, agar betul-betul bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya. Baik, terima kasih keterangannya Pak Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lemkapi, dan Ibu Indira selaku LBH dari Padang yang mendampingi kasus Afif ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pastinya kita nantikan ya titik terang dari kasus ini dan upaya dari Polri ya untuk membalikan citra baik atau positif dari Polri ya. Karena kita juga semua cinta sama Polri sebenarnya ya. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di iNews Today. Pemirsa, beredar kabar data-data penting milik Kementerian Perhubungan, baik dan juga Inavis ini diduga bocor oleh serangan ransomware. Ya, informasi kebocoran data Kementerian Perhubungan, BAIS dan Inavis ini dibagikan oleh akun X milik @murtada1. Pemilik akun ini juga menyertakan dokumen berupa tangkapan layar sebagai bukti bahwa sebuah akun tertera yang bernama Munzaksor diduga merupakan oknum di balik peretasan data ini. Diketahui Munzaksor merupakan salah satu anggota dari situs Bridge Forums atau yang ramai dikenal sebagai tempat hacker Bjorka.
menjual data pribadi orang-orang berkedudukan tinggi di Indonesia ini. Sedangkan data yang dimiliki oleh BAIS, Inavis, dan Kemenhub dijual di dark web dengan harga 1.000 hingga 7.000 dolar Amerika Serikat. Sementara itu, pemirsa, berbagai layanan publik berbasis cyber mengalami gangguan pasca serangan ransomware yang menyerang pusat data nasional. Iya, pelaku serangan meminta tebusan 131 miliar rupiah hingga membuat Polri membentuk tim gabungan. Gangguan yang terjadi pada pusat data nasional membuat layanan publik terganggu. Badan Siber dan Sandi Negara menyebut gangguan ini disebabkan oleh serangan siber melalui ransomware ke server yang berada di Surabaya. Akibat serangan ini, pelayanan publik di 210 instansi pemerintah terganggu. Gangguan paling parah dialami oleh pelayanan imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini juga berimbas pada pelayanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang sempat dilakukan secara manual. Tak hanya Kemenkumham, gangguan PDNS juga berdampak pada sejumlah layanan berbasis online di sejumlah kementerian. Jadi rekan-rekan, jadi memang di dark web itu kita ada jalan ke sana itu ya, kita ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar. Sementara itu, penyerang sistem PDNS meminta tebusan untuk mengembalikan data yang diambil. Uang tebusan tersebut harus dibayarkan agar pelaku serangan siber membuka enkripsi terhadap sistem data PDNS yang terinfeksi. Nominal uang tebusan yang diminta pun bernilai fantastis, yaitu 8 juta dolar atau 131 miliar rupiah. Menanggapi teror cyber tersebut, pemerintah membentuk tim gabungan dari BSSN, Kominfo, dan Polri untuk menginvestigasi kasus ini. Polri akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait lainnya untuk menangani kejadian-kejadian yang saat ini sedang terjadi. Mudah-mudahan, mohon doanya, semuanya bisa kita tuntaskan, semua yang terjadi ini bisa kita mitigasi dan kita antisipasi. Kita akan berkomunikasi dengan sektor terkait, dengan Kominfo, BSSN maupun yang lainnya. Meski terus didalami, pemerintah menduga pelaku serangan cyber ini adalah Lockbit, yaitu sindikat ransomware paling aktif di dunia selama 3 tahun terakhir. Dari data serangan yang terjadi di beberapa negara, pelaku serangan PDNS diduga berasal dari Rusia dan Korea Utara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, serangan cyber kembali menghantam Indonesia dengan menargetkan Pusat Data Nasional atau PDN. Ya, serangan ini tidak hanya mengancam keamanan data warga, tetapi juga menyebabkan gangguan di berbagai layanan umum yang bergantung pada Pusat Data Nasional. Adapun kronologi serangan cyber yang menargetkan Pusat Data Nasional terjadi pada 23 Juni 2024. Akibat serangan ini, Pusat Data Nasional atau PDN mengalami serangan cyber jenis ransomware bernama Brain Shipper. Serangan ini pun berhasil menginfeksi dan mengenkripsi data penting yang tersimpan di Pusat Data Nasional. Dalam serangan ini, pelaku menuntut tebusan sebesar 8 juta US dollar atau sekitar 131 miliar rupiah untuk membuka kembali data yang telah dienkripsi. Menurut Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, Insa Saburian, serangan ini merupakan pengembangan baru dari ransomware Lockbit 3.0 dan lebih dari 50 juta data warga berisiko terekspos dalam insiden ini. Ya, pemirsa, serangan ini berdampak luas pada layanan umum yang menggunakan data dari PDN, yakni layanan IKTP, yang mana proses pembuatan dan penggantian IKTP terhenti total dan menyebabkan kesulitan mengurus administrasi kependudukan. Kemudian layanan BPJS Kesehatan mengalami gangguan signifikan berupa penundaan dalam pengurusan klaim dan layanan kesehatan masyarakat. Sistem perpajakan juga terganggu hingga proses pelaporan dan pembayaran pajak harus tertunda.
Layanan keimigrasian terhenti dan menyebabkan penundaan dalam penerbitan dokumen penting warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di Indonesia. Selain itu, layanan pendidikan menjadi terhambat terkait dengan proses pendaftaran dan administrasi lainnya. Layanan perbankan dan keuangan juga mengalami gangguan dalam proses verifikasi data nasabah serta layanan perbankan lainnya. Sementara itu pemirsa, pemerintah telah mengambil langkah cepat untuk menangani situasi ini, antara lain dengan perbaikan sistem keamanan. Tim teknis diterjunkan untuk memulihkan dan memperkuat sistem keamanan PDN. Kemudian investigasi mendalam untuk mengidentifikasi pelaku dan modus operandi serangan, serta peningkatan keamanan cyber untuk memperkuat infrastruktur keamanan cyber nasional. Aduh, bahaya banget ya kalau data kita sudah tersebar kemana-mana, karena dampaknya ini bisa sangat parah dan membuat layanan yang biasanya lancar dengan adanya digitalisasi dan internet ini menjadi terganggu, termasuk di bandara, tadi perbankan, pendidikan, aduh kemana-mana, termasuk kesehatan. Nah ini yang dan kabarnya dari 210 layanan yang kemudian jadi terkendala ini, baru sedikit sekali begitu layanan yang bisa terrecover gitu ya. Jadi kita juga harapkan pemulihan dari Kominfo bisa dilakukan secepat mungkin ya. Dan ini juga banyak concern dari pengamat IT yang menyuarakan bahwa kurangnya ada plan terhadap server cadangan mungkin yang bisa membackup dari adanya serangan ketika PDN ini kemudian terkendala gitu ya. Iya, semoga saja ini menjadi pengingat bahwa kita harus memperkuat pertahanan cyber kita. Betul. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online menggelar rapat koordinasi untuk membahas masalah judi online untuk tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan di Kemenko PMK Jakarta pada Selasa siang. Iya, rapat koordinasi dan sosialisasi dilakukan untuk memberantas judi online hingga ke tingkat desa. Lantaran masalah judi online sudah sangat meresahkan selama beberapa waktu terakhir. Dalam rakor ini, berbagai upaya dalam pemberantasan judi online telah dilakukan. Misalnya dengan memutus akses provider ke Kamboja dan Filipina, serta pembekuan rekening yang terlibat judi online. Langkah tersebut diambil karena judi online sudah merugikan banyak pihak. Bahwa judi online itu sudah merambah ke seluruh profesi. Saya ambil contoh saja yang di depan saya ini. Bahwa profesi wartawan, ya, ini wartawan, ya, itu ada 164 orang ya, berdasarkan data dari PPATK. Dan transaksinya itu sampai dengan 6.899. Jumlah uangnya 1.477.160.821. Dan siapa-siapa namanya juga ada. Ada lengkap dan alamatnya di mana? Ya. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya juga ingin menyampaikan bahwa hampir di seluruh provinsi itu sudah terpapar judi online. Ini ya sangat meresahkan ya, judi online ini tidak memandang profesi, bahkan kita jurnalis dan kawan-kawan jurnalis lainnya ternyata ada yang terpapar dengan judi online. 164 orang, nilainya juga lumayan, lebih dari 1 miliar rupiah. Ya, ini menjadi PR pemerintah gitu ya untuk menunjukkan kembali terus menggencarkan keseriusannya untuk memberantas judi online, karena memang kesulitannya adalah situs-situs yang diblok ini katanya mati satu tumbuh 1000. Betul, Ocha. Dan termasuk kita-kita nih yang ada dekat dengan teman-teman mengingatkan nggak ada untungnya untuk main judi online, yang banyak adalah banyak kerugiannya, yang menang paling bandarnya. Iya, lebih baik investasi yang jelas-jelas aja lah ya gitu. Iya. Ya, pemirsa, Menko Polhukam yang juga merupakan Ketua Satgas Judi Online Hadi Cahyanto mengatakan judi online sudah menyebar ke seluruh provinsi. Iya, dan ada 5 provinsi terbesar secara demografi yang masyarakatnya sudah terpapar judi online. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, provinsi terbesar pertama yang terpapar judi online yaitu Jawa Barat dengan jumlah pelaku 535.644 dengan nilai transaksi 3,8 triliun rupiah. Provinsi kedua dengan jumlah masyarakat terpapar judi terbanyak
adalah DKI Jakarta sebanyak 238.568 pemain dengan nilai transaksi mencapai 2,3 triliun rupiah. Sedangkan di posisi ketiga ada Jawa Tengah dengan pelaku judi online sebanyak 201.963 pemain, kemudian peredaran uangnya mencapai 1,3 triliun rupiah. Ya, sementara provinsi keempat ini pemirsa adalah Jawa Timur dengan pelakunya 135.227 dan angka keuangannya 1,15 triliun rupiah. Dan di provinsi terakhir ada Provinsi Banten dengan pemain judi online sebanyak 105.302 dengan peredaran uang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Ya, ini mungkin datanya ini sesuai dengan jumlah penduduknya ya, karena memang Jawa Barat dan Jawa Timur ini merupakan provinsi dengan jumlah masyarakat atau warga terbanyak di Indonesia. Betul, ya. betul. Ini dia tidak heran ya kenapa banyak masyarakat yang menentang kemarin waktu rame-rame bansos katanya masih akan diberikan kepada pelaku judi online. Korban, keluarga korban. Keluarga korban, iya. Silakan. Ya pemirsa, Indonesia mencatat sejarah baru di ajang Olimpiade. Iya, tim panjat tebing Indonesia ini memastikan 4 atletnya lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah sebelumnya berhasil lolos babak kualifikasi. Komite Olimpiade atau MOC Indonesia. Fredrik dan Rajia sangat bersyukur dan bangga serta berjanji akan mengeluarkan kemampuan maksimal di Olimpiade. Akhirnya Indonesia full quota buat di kategori speed. Berarti kita juga membawa pengalaman dan semangat bertanding nanti buat Olimpik. Terus kita juga harus lebih fokus lagi karena beberapa minggu aja lagi menuju Kalau untuk itu yang pastinya lawan-lawannya juga yang pasti sangat kuat dan pastinya mereka juga berlatih lebih keras. Tapi saya yakin saya juga pasti harus berjuang lebih keras lagi nanti di Paris. Ketua Komite Olimpiade Indonesia juga memohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar seluruh atlet Indonesia bisa mendapatkan hasil terbaik serta membawa pulang medali Olimpiade. Boleh masuk nama Parlet? Ini waktu yang paling tepat untuk mendoakan para atlet kita supaya mereka diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam proses persiapannya sehingga nanti pada saatnya akan tampil yang paling terbaik di peak performance mereka pada saat di Paris 2024. Selain Fredrik dan Rajia, 2 atlet panjat tebing Indonesia lainnya, yaitu Rahmat Adi dan Desak Maderita, juga telah lebih dulu memastikan tempat di Olimpiade Paris 2024. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Iya, tidak hanya 4 orang ini nih yang akan berangkat ke Paris, Perancis nanti untuk ikut Olimpiade. Ternyata ada 27 atlet yang siap untuk bertanding di Olimpiade nanti. Ada dari panahan, ada bulu tangkis tentu saja banyak. Betul. Terus panjat tebing tadi ada juga, dan sepeda juga ada. Dan satu lagi itu sprinter kita, lalu Zohri ini juga lolos. Kita semua berdoa selalu memberikan semangat dan energi terbaik dari Indonesia ini agar atlet-atlet kebanggaan kita ini bisa membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Ya, pastinya kita nantikan kesuksesan mereka, kabar baik dari mereka di Olimpiade Paris 2024, baik yang pria maupun wanita ya. Betul, semoga saja membawa prestasi. Dan pemirsa, usai sudah informasi yang kami hadirkan hari ini di iNews Today, saya Gede Satria dan rekan saya. Dan saya Rosalyn Ju. Pemirsa, kami berterima kasih dan pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa esok hari di jam yang sama.